Kokori adalah seorang penjilat. Lah, bagaimana bisa? Kamu harus tahu ini. Pemerintah kita sedang melakukan hal-hal yang betul. Nah, dia kan kayaknya Kokori ini perlu diajari cara memuji dengan argumentasi yang jelas gitu. Nih, Satu hari kita bisa lebih maju, lebih melampaui Malaysia, ya, percayalah, ya. berbicara atau berdialog dengan Kokori dengan ya sopan dan santun lah. Menjilat kepada netizen Konoha kayak gitu ya geng ya, seakan-akan dia menjadi pahlawan. Wow, pahlawan apa tuh? Pahlawannya para koruptor. Gila dia kayak gitu. Ini Cina paling gila di Indonesia adalah Kokori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya, geng ya. Ikinya sudah lama nggak ngereaction si apa ini, geng, ataupun si om-om ini, ataupun si yang orang tua ini, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kirain dia udah tamat kayak gitu, geng. Ternyata ada episodenya lagi kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan si Kokori yang udah gatal ke telinga kita bila mendengar namanya, ataupun Cindo yang nggak tahu lah ini waras atau tidak waras menurut ini. Saya ingat ini masuk UGD saja lah orang ini ya, geng ya. Nah, geng, baru-baru ini ada sebuah TikToker orang Indonesia, ini mantan mantan tekgu di Indonesia. Dia mengatakan bahwasannya Kokori itu adalah penjilat. Ya, kenapa tidak bisa bilang begitu? Jom kita simak dulu kenapa dia bisa bilang begitu. Kenapa dia mengatakan Kokori ini adalah penjilat. Penjilat tentang apanya, geng? Apakah benar Kokori ini adalah antek-anteknya para koruptor? Waduh, bahaya juga nih. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen dekat bawah. Janji dan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori, dan selalu di Wow, sebegitu banyak ya ternyata ya oknum-oknum, maaf ya, pekerja-pekerja dari negara kita yang kerja di Malaysia yang harus buat konten-konten medsos atau mereaksi konten-konten saya ya. Apa persyaratan untuk kerja di sana? Ini pertanyaan ya, bukan maksud saya menghina, pertanyaan ya. Apakah kalau kerja di sana itu ada syaratnya ya, harus begitu menjilatnya kepada warga sana dan negara sana ya, macam kayak di negara mereka satu-satunya tempat boleh kita cari rezeki ya. Saya ini kadang-kadang bertanya-tanya, kok bisa begitu ya? Kamu ini warga negara Indonesia ya, kerja di luar negeri cari rezeki. Ya, iya. Kamu kerja, majikanmu menggaji, ya. Nggak perlu harus sampai, kita menghormati warga tempatan, kita menghormati kesempatan yang diberikan oleh negara asing tersebut kepada diri kita sebagai warga negara asing, warga negara Indonesia untuk mencari rezeki di negara mereka, ya. Tapi kalau harus menjilat-jilat, merendahkan marwah kita sebagai warga negara Indonesia, itu sangat melampau, ya. Dan yang sangat pelik itu yang saya lihat adalah fenomena ini hanya terjadi di Malaysia loh, ya. Nggak pernah dengar itu yang kerja di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Korea Selatan. Itu harus sebegitunya ya, menunduk, menjilat, menjual marwah ya kepada warga tempatan dan negara tersebut, ya. Ini kenapa ini ya? Kok mau-maunya sih kerja di Malaysia? Kalau saya nggak mau, ya. Kalau warga tempatan menekan kita semua untuk bersikap seperti itu, ya, mohon maaf ya, marwah saya ini sangat tinggi. Saya nggak mau kayak begitu. Ya, mending saya pergi Jepang atau pergi ke Taiwan dan lain-lain. Gajinya lebih besar, nggak ada drama semacam ini. Ya, kalian ini malah menyerang saya, ya, merendahkan negara sendiri, ya. Dan senang membuat konten-konten yang bersifat memuja-muji negara tersebut dan cenderung ya merendahkan negara sendiri. Ini ada apa ini? Ya,
negara kita sedang membangun. Pemerintah kita sedang melakukan hal-hal yang betul. Suatu hari kita bisa lebih maju, lebih melampaui Malaysia, ya, percayalah, ya. Ini memerlukan proses dan memerlukan warga negara yang nasionalis, yang cinta kepada tanah airnya, bukan pengkhianat-pengkhianat, mencari muka kepada orang-orang asing. Ya, menerima suap, sadar kalian ini. Oke, nggak malu ya? Nggak malu kamu lihat orang tua Cindo semacam saya ini, apek semacam saya ini, yang begitu marah melihat negara ini, Republik Indonesia, ya, dibuat bulian, dihina, direndahkan oleh orang-orang asing yang sombong-sombong itu, ya, dan marah melihat kalian itu lebih menjilat kepada mereka, memuja-muji mereka, ya, sedih, ya. Aku nggak tahu bapak ibu kamu macam mana, orang tua kamu macam mana. Sama ya, juga orang tua kamu, teman-teman kamu macam mana, mengikut campuri ya. negara orang. Saya percaya banyak teman-teman kamu yang sekarang ini sukses di Indonesia, jadi pengusaha, boleh cari rezeki di negara sendiri, ya, nggak pernah keluar negeri, ya. Gimana kalau ketemu dengan mereka? Malu loh, ya. Kokori adalah seorang penjilat. Betul, Mas. Lah, bagaimana bisa? Kamu harus tahu ini. Jadi kemarin aku dimention sama seseorang di sebuah video di mana Kokori, orang yang tidak jelas identitas dan mukanya itu, dia sedang marah-marah dengan orang-orang Indonesia yang membuat konten tentang ulasan positif orang yang bekerja di Malaysia. Iya. Setelah aku menonton videonya, aku kira ada argumentasi yang bagus untuk dibahas dan didiskusikan. Ternyata kosong, nggak ada isinya. Dia ibaratnya seperti orang yang tidak suka makan bakso, lalu marah-marah terhadap orang yang suka bakso gitu. Kayak, bakso di sini enak loh, bakso di sini murah loh. Terus dia marah-marah gitu. Tetapi apa landasan argumennya? Nggak ada, karena dia nggak suka bakso, terus dia membenci orang yang suka bakso gitu. Dan menurutku teman-teman, dia juga seorang penjilat ya. Misalnya di dalam kalimatnya gini. Pemerintah kita sedang melakukan hal-hal yang betul. Nah, dia kan memuji pemerintah, tapi landasan argumennya itu kosong, nggak ada gitu. Kayaknya Kokori ini perlu diajari cara memuji dengan argumentasi yang jelas gitu. Nih aku ajarin ya, aku contohin. Pemerintah kita sudah melakukan hal yang betul, ditandai dengan diberantasnya para koruptor. Jadi pemerintah berani untuk mengungkap kasus korupsi yang selama ini merusak negara. Jadi dengan banyaknya berita kasus korupsi yang terungkap, artinya pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mentransformasikan Indonesia sebagai negara yang tegas dalam pemberantasan korupsi. Jadi gitu ya Mas Kokori, jangan cuma pakai kata sifat saja dalam memuji. Kayak bagus, betul, dan sebagainya. Pakai juga dong landasan argumentasinya. Dan bukti kedua kalau dia penjilat itu di kalimatnya seperti ini. Suatu hari kita bisa lebih maju, lebih melampaui Malaysia, ya, percayalah, ya. Tuh, dengar. Jadi secara circumstantial evidence atau indirect evidence, dia terbukti sebagai seorang penjilat seperti yang dia sangkakan kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung dia mengakui gitu kalau kita belum melampaui negara yang dia sebutkan. Dan percaya suatu hari nanti itu akan terjadi. Kalau kalian bingung, kalimat yang dia pakai itu kalau dalam grammar itu simple future ya. Dia percaya itu akan terjadi, tapi sekarang belum terjadi atau masih dalam proses. Kayaknya future continuous ya. Mungkin itu antara dua grammar itu. Dia percaya itu, tapi aku masih ragu jika mentalitas dia itu masih banyak di Indonesia. Dan kalaupun berhasil, katakanlah kita melampaui Malaysia gitu, aku nggak bisa bayangkan bagaimana besar arogansinya kita jika mentalitas kita masih sama seperti dia. Halo teman-teman, untuk teman-teman yang mempunyai akses untuk berhubungan langsung dengan Kokori, jadi please aku mohon, aku ingin berbicara atau berdialog dengan Kokori dengan ya sopan dan santun lah, dengan tidak ada tendensi maupun keberpihakan. Jadi atau mungkin video ini sampai ke Kokori, siapa yang tahu. Jadi ayo kita berdialog Mas Kokori sebagai dua anak bangsa
yang ya ingin memajukan bangsanya dengan cara mereka sendiri. Jadi pantau lab ini terus, kanan apa kiri ya, untuk kita lebih lanjut kita. Sangat setuju apa yang diucapkan oleh abangnya, Bang. Kayak gitu. Dia cuma abang mengatakan seangan-angannya dia aja. Apa dia? Seakan-akan dia seperti orang menghirup heroin kayak gitu kayaknya. Apa ilusiasi kayak gitu ya, Bang ya. Dia pertamanya gini, Bang. Dia koyak dengan orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia yang bekerja karena dia dulu pertamanya menghina para TKI maupun TKW kayak gitu loh yang berada di Malaysia, gajinya kecil lah, gajinya kecil. Nah setelah dia dibagi fakta gajinya berapa kita, dan kenapa sombongnya itulah bodohnya Kokori. Kokori ini bukan orang biasa-biasa, geng, namun dia aslinya orang gila kayak itu, beralusiasi. Ini itunya udah muak aslinya melihat kocehan si Kokori ya, geng. Tahu kenapa? Tapi abangnya nih akan membangkitkan ikinya lagi untuk mengomentari sebuah Kokori. Ya mungkin dia cerdas kayak gitu ya, cerdas untuk menjilat kepada netizen Konoha kayak gitu ya, geng. Ya seakan-akan dia menjadi pahlawan. Wow, pahlawan apa tuh? Pahlawannya para koruptor, pahlawannya para pemengkritik, atau pahlawannya apa? Apakah jangan-jangan ini dugaan saja ya? Apakah jangan-jangan cicit cucut-cucutnya dia, saudara-saudaranya dia, ataupun kerabat-kerabatnya dia adalah juga salah satunya daripada pekerja pejabat, ataupun juga bisa juga dibilang rasuah, ataupun juga bisa dia saudara-saudaranya dia adalah seorang koruptor. Itu bisa jadi juga, karena dia Cina yang satu ini saja, geng. Ya banyak Cina di Indonesia, banyak, geng. Kayak gitu, banyak, geng. Kayak gitu, banyak. Namun tidak segila dia. Kayak gitu. Ini Cina paling gila di Indonesia adalah Kokori. Kenapa dia bisa bilang gitu? Ya, kalau nggak gila, dia nggak akan ngurusin negara orang lain. Kalau aku jadi kokorilan, tak dia lah aku mengurusin berniagaku, aku mau memperkaya diriku. Ini tidak, dia mengurusin negara orang lain. Seakan-akan dia menjadi pahlawan kesiangan. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Itulah kegeraman ikinya selama ini. Ya, kalau kita terusin dari video-videonya yang lama dulu, kita tahulah seperti apa sifat Kokori. Yang selalu merendahkan, menghina, kayak gitu ya. Bila dikomentari, koyak. Jangan buka, bos, komentar. Jangan baca kalau koyak. Oke, ya mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.